أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولتجدنهم أحرص الناس على الحياة ومن الذين أشركوا يود أحدهم لو يعمر ألف سنة وما هو بمزحزحه من العذاب أن يعمر والله بصير بما يعملون حمدا وشكرا لله والصلاة والسلام على رسول الله من لا نبي بعده اللهم صل على محمد أول مخلوقاتك نور من نور ذاتك نبيك ورسولك رحمة للعالمين. Amma ba'du, Bapak Ibu, orang-orang tua saya yang saya muliakan, hadirin dan hadirat yang berbahagia dan yang dirahmati Allah. Puji dan syukur marilah senantiasa kita panjatkan ke hadirat Allah Subhanahu wa ta'ala, serta salawat dan salam pada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang sangatlah kita harapkan syafaat beliau di yaumil akhirah. Kita mengangkat sebuah kisah melalui surah Al-Baqarah ayat 96 tentang orang yang rakus. Allah berfirman, wala tajidannahum ahrasan nasi 'alal hayah. Kamu akan mendapatkan orang yang sangat rakus di dalam kehidupan di dunia. Dikatakan al-hayatu wa minal ladzina asyraku, bahkan lebih rakus dari orang musyrik. Yawaddu ahaduhum law yu'ammaru alfasanah. Sekalipun mereka diberikan umur 1000 tahun, ditambah pun lebih dari itu, tetap akan ditimpakan azab karena tidak berubah sikap hidupnya itu. Wallahu basirum bima ya'malun, dan Allah maha melihat apa yang mereka perbuat. Di dalam tafsiruhul bayan, dalam masalah penafsiran ayat ini ada dikisahkan tentang orang yang rakus ini oleh Syarik bin Khattab dari Wahab bin Munabbih. Wahab bin Munabbih ini seorang ahli kitab yang masuk Islam, dan banyak riwayat-riwayat cerita yang bisa dijadikan iktibar. Wahab bin Munabbih bercerita ketika Nabi Allah Daniel alaihi salam, Daniel ini salah satu seorang nabi, di mana Daniel berjalan di satu sahara, di satu gurun pasir. Tiba-tiba ada suara yang memanggil, wahai Daniel, berhentilah. Aku berhenti, kata Nabi Allah Daniel, tapi aku tidak melihat apapun. Tapi kembali suara itu memanggil, berhentilah dan lihatlah kemari. Nah, ketika suara itu kedua kalinya datang, aku lihatlah, ternyata ada sebuah rumah. Sebuah rumah di situ, di mana aku tertegun melihatnya. Namun dari rumah itu tetap memanggil supaya dia masuk. Aku pun menuju rumah itu, masuklah ke dalamnya. Sampai di dalamnya, aku melihat di situ ada sebuah tempat tidur yang begitu indah, di mana tempat tidur tuh spraynya terbuat dari emas, sangat wangi kasturi, berhiaskan permata yakut, itu mutiara dan yakut. Begitulah suara itu kembali berkata, naiklah. Maka aku mendatangi tempat tidur itu dan suruh naik. Kulihatlah seorang anak muda sedang tertidur, dan kalau kulihat memang dalam keadaan sudah meninggal dunia. Tapi keadaannya itu kalau dipandang sulit untuk dilukiskan. Pakaiannya begitu indah, kemudian di tangannya cincin terbuat dari emas, kemudian di kepalanya mahkota juga terbuat dari emas bertahtakan permata. Begitulah bajunya indah, pakaian yang dikenakannya semuanya sangat indah, sulit untuk dilukiskan, kata Nabi Daniel. Nah, kemudian di pinggangnya terselip sebuah pedang yang dibungkus dengan sarung yang warna hijau, lebih hijau dari kubis. Maka suara itu menyuruhku untuk mengambil pedang tersebut.
Ku ambillah pedang itu, ternyata di pedang itu ada tulisan sejarah hidup yang mati ini tadi. Situlah disuruh baca, aku bacalah tulisan itu. Tertulis di situ, aku adalah Somsom bin Aud bin Anik bin Ad bin Iram. Ya, keturunan Iram. Ya, Iram ini kan kalau di surah Al-Fajr kan Iramazatil Imad. Ya, Raja Iram dulu ada ya di daerah Iran, kalau salah satu yang mengatakan seperti itu. Nah, begitulah ya. Aku dikatakan diberi umur selama 1700 tahun. Nah, kita tidak usah heran, tadi sudah digambarkan dikasih umur 1000 tahun, ditambahi pun kata Allah tidak akan merubah kondisi ya azab yang akan ditimpakan kepadanya. Jadi kita tidak usah heran kalau orang dulu ada umur seperti itu dikasih, itu hal yang wajar kalau kita lihat. Nah, begitulah dia katakan, aku diberi umur 1700 tahun. Aku telah menyebar luaskan atau melahirkan atau punya keturunan 12.000 anak perempuan. Jadi kalau kita nggak usah heran kalau Nabi Adam saja sampai bisa sekali lahir 2 ya zaman dulu itu, apalagi dia raja kemanapun suka-suka dia aja kan. Itulah ya, dia sampai anaknya itu 12.000 perempuan. Nah, kemudian dikatakan aku telah membangun 4.000 kota. Aku identik dengan kekerasan, kezoliman, dan perbuatan-perbuatan yang dungu yang melampaui batas keinsafan. Artinya nggak ada tobatnya walaupun salah. Itu kan orang bodoh lah kalau bikin salah terus sebetulnya, sampai ungkapan seperti itu. Identik dengan kekerasan, kezoliman, ya, kemudian perbuatan yang ya dungu melampaui batas keinsafan. Kunci gudang hartaku dibawa oleh 400 ekor unta, sehingga sebagian unta pun masuk kubur karena beratnya kunci gudang itu. Tidak ada satupun orang yang berani membantahku. Bahkan aku mengangkat diriku sebagai Tuhan. Nah, ketika dia berkata seperti itu, disambung lagi tuh. Suatu saat aku mengalami lapar. Ketika lapar, aku menginginkan makanan. Tidak kujumpai kecuali ada satu tempat yang mereka yang menyantap jagung. Aku minta jagung itu untuk mengatasi laparku, kutukar, ku ganti dengan ya 1000 takaran permata, tapi mereka tidak mau. Akhirnya aku mati dalam keadaan kelapar. Nah, di situ diungkapkan yang terakhir dalam kalimat itu tadi, wahai manusia, banyak-banyaklah kalian mengingat akan kematian. Janganlah kalian tertipu dengan dunia, bagaimana dunia telah menipu diriku. Bahkan keluargaku pun tak mau memikul dosa yang aku perbuat. Itulah tertulis di atas pedang tersebut. Ini kalau kita lihat ya, memang tidak panjang dia ungkapannya ada, tapi cukup menggambarkan satu nilai kerugian besar dalam hidup dan kehidupan kita kalau sifat rakus itu ada dalam diri kita, yang tidak pernah kata puas, yang tidak pernah berhenti terus-menerus menginginkan apa yang ada. Ini kan kalau lanjutlah sampai kita mati, betapa membahayakan sebetulnya dalam hidup dan kehidupan kita. Ini yang kadang tidak disadari ya. Kadang rakus jabatan ya, dari lurah mau jadi camat, camat menjadi wali kota mau jadi gubernur, terus ada. Inilah ya hal-hal yang sangat-sangat naif ya. Kalau kita lihat Somsom yang 1700 tahun aja begitulah menyesali kehidupannya ya. Dia menyesali kehidupan yang ada. Kita yang nggak sampai 100 tahun aja begitu parahnya kita bilang bertindak kan. Ini yang maunya sadar ya, siapapun kita bilang mau pemimpin, mau orang kaya dan sebagainya, coba sadarlah ya bahwa nilai kehidupan ini ada batas, jangan tertipu. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ketika suatu hari duduk ya, bersamanya ada seorang yang bajunya itu bagus. Nah, ketika dia duduk, nggak lama datang seorang yang miskin. Orang miskin ini datang tak berbaju dia ya, cuma pakai ya kalau kita bilang celana gamis itu, kebetulan memang tak berbaju lah dia. Duduklah persis di sebelah orang kaya itu tadi.
Yang kaya ini karena dekat orang miskin tadi, ada gerak-gerik yang sepertinya dia tidak menyadari Rasul memandangnya. Dia bolak-balik melipat bajunya jangan menyentuh orang miskin ini. Ya. Dilihat oleh Rasul pemandangan yang tidak sedap itu tadi, Rasul mengatakan, "Mengapa kau melipat bajumu? Apa kau khawatir tersenggol, tersentuh sama yang tak berbaju yang miskin itu?" Tidak. "Apa kau takut," kata Rasulullah, "kalau pindah hartamu separuh sama dia rupanya?" Tidak, katanya. Terserah dia tuh mau berdusta apa tidak. Ya, maka kalau begitu mengapa, kata Rasulullah. Maka dia bilang, "Ya maafkan saya, ya. Saya ini ya setiap hari dikawani oleh setan yang dia menggambarkan yang jelek-jelek itu baik di mata saya, yang baik-baik itu buruk dalam pandangan saya, sehingga saya banyak mengumpulkan dunia. Maafkan tindakan saya seperti ini. Sekarang apalah yang bisa menebusnya ya Rasulullah? Katakan saja sama yang miskin ini, seandainya separuh hartaku pun dikasih, ya diserahkan sama dia, aku akan berikan." Maka Rasul berkata sama yang miskin tadi itu, yang tak berbaju tadi itu, "Bagaimana, ya mau nggak engkau kalau dikasih separuh harta dia ini kepada dirimu?" Apa kata yang miskin itu? "Kau mau?" "Tidak," katanya. Bayangkan, tidak, kata yang miskin itu. Ya. Maka yang kaya itu heran dan bertanya, "Mengapa?" kata yang kaya itu. "Mengapa sih kamu nggak mau?" Kan begitu. Ya, dia bilang, "Aku tidak ingin dikawani setan seperti setan mengawani dirinya itu." Terdiam yang kaya itu tadi. Inilah kalau kita lihat. Jadi ada prinsip, kalau kita kaji yang mana yang paling kaya sebetulnya, yang punya harta tapi sebegitulah tabiatnya, atau yang miskin yang berpendirian begitu baiknya. Inilah kadang kita ya sulit memahami. Kita merasa kaya itu hartanya banyak, tapi kalau tingkah lakunya seperti itu apa gunanya? Nggak ada gunanya. Ya, apalagi seperti digambarkan tadi kan, "Wahai manusia, banyak-banyaklah ingat mati." Di dalam pedangnya itu tertulis. Karena dengan orang ingat mati, orang akan tahu diri. Kalaupun ada hartanya, penempatannya benar. Ya, kalaupun dia punya jabatan, jabatannya akan benar, tidak kamuflase. Kita ini kan kamuflase, sudah mau naik jabatan, ya kuburan didatangi, subuh didatangi, semua orang susah didatangi, begitu duduk tak peduli sama sekali, ya sama aja kan. Ya, kadang-kadang sedih kita, ya. Inilah kalau kita lihat. Sehingga som-som mengingatkan, banyak ingat mati supaya serius dalam berbuat apapun dia, supaya kuat. Nah, yang kedua dia ingatkan, jangan tertipu dengan dunia, bagaimana dunia menipu diriku. Kita ini kan kadang begitu, kita rasa begitu nih orang yang kaya itu, waduh enak dia ya begini-begini. Padahal banyak habis waktunya percuma, tersia-siakan dalam kehidupan. Ngurus bisnis habis-habisan, ibadah sikit. Ya, ngurus apa kita bilang ya, umat ini merasa karena gila hormat dan sebagainya. Terakhir ya, hal-hal yang baik yang benar pun tak terlakukan. Dan banyak kalau kita lihat tertipu ya, sebagaimana dunia menipu. Kemudian yang ketiga dikatakan, tidak satu pun saudaraku itu, keluargaku yang mau menanggung dosa. Siapa yang mau menanggung? Wala taziru waziratu wizra ukhra. Ya, kamu tidak bisa menimpakan dosamu itu kepada orang lain. Siapa yang mau? Kita jangankan dosa, kalau orang tua kita punya hutang, diwariskannya hutang pun kita terbebani rasanya, apalagi dosa. Yang sangat menakutkan bentuk dosa itu seandainya nanti diwujudkan di akhirat, itu menakutkan sekali itu dosa sebenarnya. Tapi kita karena tak nampak dosa itu, itulah yang terjadi. Ini kalau kita lihat ya, sisi yang perlu menjadi iktibar dan pelajaran yang juga digambarkan Rasulullah tadi. Ya, ternyata memang sikap mental itu jauh lebih penting dalam kehidupan kita. Karena dengan adanya sikap mental, akhlak yang baik, ya kita bisa menempatkan posisi apapun yang kita miliki, apapun yang kita punya, yang walau dalam pandangan orang menyenangkan, ya silahkan saja. Tapi pada dasarnya kemampuan kita meletakkan nilai tersebut pada titik yang diinginkan oleh ya nilai agama, ya, oleh Allah, Rasul, kita bilang itulah yang benar dalam kehidupan yang ada. Jadi makanya
Jangan merasa senang umur sampai ya sekian kan begitu. Seperti kita sampaikan ya pada menyambut tahun baru yang lalu kan, bagaimana umur itu begitu penting. Orang yang bermanfaat adalah panjang umur, baik amal perbuatan. Itu yang sangat mendasar. Jadi jangan salah memandang umur dan jangan ya salah menilai sesuatu. Bisa kalau memang positif, kalau tidak positif kan sama saja. Ya, wah hebat kakek itu ya, meninggal 95. Ya, wah ini anak muda ini kasihan, cuma 17 tahun meninggal pula itu lagi. Waduh, baru menghidup. Kalau kita kaji oke lah kalau positif. Kalau positif baiklah, 95 tahun beramal solih terus, alhamdulillah memang dia menguntungkan. Ya, anak muda ini mungkin kecil, tapi kalau dari segi dosa coba. Anak muda ini baru berapa? 17 kurang 15 misalnya dalam hitung-hitungan 2 tahun. Dia 95 kurang 15, mau berapa puluh tahun dosa yang dia bikin coba. Nah, sama aja kan, sama seperti som-som ini. Allah mengatakan ditambah pun kata Allah, kalau memang tidak ada ya hal yang bisa merubah sikapnya, itu makin mendekatkan dia kepada azab. Itu yang jelas. Kalau sudah tua pun bertingkah juga banyak kali perbuatan yang tak betul, itu mendekatkan sama azab. Itu sebetulnya kalau mau kita pahami. Maka itu jangan bangga dengan umur yang panjang. Kalau rakuslah yang ada di dalam, itu sangat membahayakan pada sikap mental.